Kaki hayunan tangan tak dapat dibalas dengan sholat, puasa, zikir dan baca Quran, betul? Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, cukup dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis kita ini majelis yang baik, betul? Bersama orang-orang baik, betul? Di tempat yang baik. Maka kita ingin selalu mendapatkan kebaikan, memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sedang berada di bumi Tali Undang Tambang Teliti, betul? Dari mana Ustaz Somad tahu? Besar tulisannya di sana. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati di tengah kesibukannya dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati, Ibu Bapak Wakil Bupati beserta jajaran kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, Bapak anggota DPRD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin. Tak dapat saya sebut sapa satu persatu karena setelah ini ada jadwal berikutnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Payungnya bagus-bagus, sudahlah bagus bersayap-sayap. Kalau ada tuan-tuan yang haus, mobil pemadam kebakaran sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu di sana panas, tapi boleh jadi panas di dunia inilah yang akan meringankan azab di akhirat. Yang dingin jangan tersinggung. Mudah-mudahan dingin di dunia, dingin pula di akhirat nanti. Saya Abdul Somad merasa diberikan kehormatan yang luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Merangin, karena pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022 berbagai macam perlombaan sudah terlaksana. Ditutup syukur kita ini dengan tabligh akbar. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini saya batasi tausiah saya dalam 5 poin. Cukup? Kenapa Ustadz Somad kalau ceramah pakai poin? Supaya jamaah yang kepanasan tahu 1, 2, 3, 4 berarti tak lama lagi ceramah sudah selesai. Poin yang pertama, kalau mau ikut cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, ikutilah seperti yang dilakukan orang Merangin. Bagaimana caranya? Diisi dengan tabligh akbar. Ada orang sekarang mengisi kemerdekaan, daster ibu hilang gara-gara dipakai bapak main bola. Ada sekarang orang mengisi kemerdekaan, bengkel-bengkel mobil motor habis oli karena panjat pinang, habis batang-batang pinang, batang nibung dipakai, patah tercucuk. Nauzubillah. Olahraga tidak salah, tapi kalau sampai ada judinya haram, mengundang murka Allah. Bagi yang sudah berlalu, sudah tak dapat diulang lagi. Tapi tahun depan, kalau umur panjang, 2023, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita rayakan dengan tabligh akbar. Allahu Akbar. Negeri ini merdeka karena alim ulama, betul? Kalau bukan karena alim ulama yang memfatwakan membunuh Belanda itu jihad, mati melawan Belanda itu masuk surga, umat tidak akan bergerak. Memang kita tahu namanya 10 November Hari Pahlawan, tapi orang lupa pahlawan berani melawan Belanda karena fatwa dari ulama, resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari pesantren Jombang, Jawa Timur. Maka mereka meneriakkan takbir Allah. Tak apa-apalah, ini semuanya kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tidak ngaji. Ngaji akidah,
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat akidah ahlus sunnah wal jamaah sampai mati tetap ahlus sunnah. Fikih, jangan sampai tak tahu cara bersuci, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang fardu, mana yang fardu kifayah. Belajar fardu ain. Jangan sampai jenazah kita nanti anak kita tak tahu cara memandikan jenazah. Begitu kita mati diserahkannya ke dorsmir tempat cuci mobil. Na'udzubillah. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini bapak boleh tertawa, tapi kalau anak-anak muda kita tidak dididik dengan cara mengaji di masjid, anak-anak muda tak mau ngaji sama orang tua. Pas saya tanya-tanya, kenapa kalian tak mau ngaji sama orang tua? Saya ini mau ngaji sama orang tua Pak Ustadz, tapi kalau bisa motivasi belajar supaya S1, S2, S3, motivasi supaya kami bisa masuk jadi tentara, polisi. Ini pula kami diajak ngaji. Itu ada tulisan pejuang subuh merangin. Berat, sholat yang paling ngantuk, sholat yang paling malam, sholat yang paling gelap, mereka bisa datang ke masjid. Orang merangin sholat subuhnya luar biasa. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka dari Israel. Allahu Akbar. Pejuang subuh merangin. Walaupun kau belum orang baik, usahakan untuk sholat subuh. Sholat subuh itu sudah baik. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Yang belum sholat subuh, suami saya nih Pak Ustadz sholat subuhnya jam 8, tak apa-apa, masuk surganya juga telat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pandang ke atas, tengok kamera, angkat tangan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah kameranya. Awak lambai tangan. Aku yang dimuliakan Allah, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Yang pertama, diisi dengan pengajian-pengajian. Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, menyambut tahun baru hijrah datang, sholat Jumat wajib. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun nama acaranya, datang, datang, datang. Kalau ada orang yang membid'ahkan Maulid Nabi, membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan Nuzul Quran, membid'ahkan 1 Muharram, membid'ahkan hari besar Islam, tak usah dilawan, buat aja acaranya besar-besar. Nanti kalau dia mengatakan bid'ah, 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 buat aja terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah, bid'ah. Siap buat hari besar Islam. Bulan Muharram menyambut tahun baru. Safar, Rabiul Awal menyambut Maulid Nabi. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab menyambut Isra Mi'raj. Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ramadan, Nuzul Quran. Syawal, halal bihalal. Zulqa'dah, persiapan untuk menyambut bulan haji. Zulhijjah, tidak usah dipanggil, pasti ramai. Kenapa? Bagi-bagi kupon daging kurban. Masya Allah, tabarakallah. Siap menghadiri hari raya, hari besar Islam. Siap menjadi panitia tabligh akbar.
Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita lihat kalau ada tablik akbar malam ramai biasa. Kenapa ramai malam biasa? Karena dingin, sejuk, adem, ayam, tentram, tenang. Kalau ada tablik akbar subuh ramai biasa. Kenapa ramai? Sejuk, tenang. Tapi di Merangin siang panas terik, tak ada tenda, bisa ramai. Ini luar biasa. Saya disediakan kursi. Orang bolak-balik susah nyari kursi, saya dikasih kursi. Tapi kalau saya duduk di sana seolah-olah saya raja. Pak Wakil Bupati, ibu-ibu, bapak, ketua semua di bawah, alim ulama, tak sopan, tak hormat. Ada orang tua, maka biarlah saya berdiri seperti anak MDA terlambat masuk kelas, supaya dekat saya dengan bapak ibu semua, supaya bisa. Tadi kalau saya duduk di atas menengok ke bawah, tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Setelah dekat ini pun sama juga. Saudaraku, semuanya baik-baik, semuanya dimuliakan Allah. Amin. Begitu selesai kita sholawat, datang kamera itu lagi. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Cara mensyukuri, Pak Ustadz dapat salam dari Rohis An-Najah Man 1 Merangin. Rohis An-Najah Man 1 Merangin ikut berpartisipasi dalam tablik akbar. Pak Ustadz bismillah minta dapat foto. Foto aja dari jauh, gini kan kameranya, nanti saya lambaikan tangan. Hai guys. Kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Itu isi ceramah Ustadz Abdul Somad. Bagaimana cara mensyukuri nikmat merdeka? Masukkan anak ke sekolah agama, Madrasah An-Najah. Masukkan anak ke pesantren. Masukkan anak ke tahfiz Quran. Masukkan anak ke Islamic Boarding School. Bapak-bapak tentara yang soleh-soleh, bapak-bapak Satpol PP, bapak-bapak polisi, bapak-bapak intel tak nampak. Memang intel tak nampak karena bajunya tak jelas. Mereka tak sanggup mendidik anak mereka. Yang sanggup mendidik anak kita adalah para ustadz dan guru di sekolah. Betul? Datang ke Pak Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, Taman Al-Azhar Kairo Mesir, doktor, beliau punya pesantren. Serahkan anak kita ke pesantren. Siap menyerahkan anaknya ke pesantren? Siap menyerahkan anaknya ke pesantren? Udah aku sampaikan ya Allah, kalau ada anak orang Merangin kena narkoba, kena LGBT, kena ganja, kena gadget, kena judi online, kena aliran sesat, aku sudah tak salah lagi. Saksikanlah ya Allah, saksikan para malaikat, sudah aku sampaikan semuanya. Kalau mau anak selamat, masukkan ke pesantren. Kalau ada orang meremehkan pesantren, menyepelekan pesantren, nanti kalau tamat pesantren mau apa? Kalau tamat pesantren mau kerja apa? Kalau tamat pesantren mau bagaimana? Ustadz Dahrizal Dahlan tamat pesantren, Ketua Majelis Ulama Indonesia tamat pesantren, Ustadz Somad tamat pesantren. Saya tak mau anak saya tamat pesantren nanti tak makan. Ini kurus bukan karena tak makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau berkumpul Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Panglima, berkumpul orang-orang hebat, pas giliran makan, siapa yang dulu dipersilakan? Ustadz. Ada udang, ada kepiting, ada ayam, ada daging, siapa yang duluan makan? Ustadz. Kalau di dalam makanan itu ada racun, siapa dulu mati? Apa takut makan? Banyak orang ini takut tak makan. Banyak orang ini takut anaknya takut tak makan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kenapa Ustadz Somad hari ini kami tengok ada sesuatu yang berbeda dari yang biasanya? Yang membuat berbeda ini cuma satu. Apa dia? Batik dari Merangin.
belilah batik Merangin. Dapatkan nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ekonomi umatnya bangkit, pesantrennya kuat, tidak perlu ngemis. Kita meminta kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ketika jabatan masih ada, kekuasaan masih ada, pakai untuk menolong pesantren. Setuju? Jangan nanti setelah pensiun tak ada jabatan, baru datang ke Ustadz Abdul Somad. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustadz? Bapak masih ada jabatan? Sudah nggak ada Pak Ustadz. Baliklah Pak, banyak-banyak baca Yasin. Dulu ketika jabatan ada mana? Tanda tanganmu pakai APBD, serahkan untuk kelas, untuk lokal, untuk asrama, dipakai pagi, petang, siang dan malam. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Yang saya cakapkan ini betul apa salah? La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umat Nabi Muhammad sebanyak ini sesat dan salah. Mereka semua mengatakan betul. Sampai itulah maka kita belum mati. Abdul Somad ini kalau ditengok bentuk badan, tubuh, wajah sudah lama mati. Apa kata dokter? Kalau Abdul Somad ini made in Japan, buatan Jepang, udah lama mati dah. Keliling sana pergi kemari, pergi sana pergi kemari, berkeliling Jambi. Malam tadi jam 2 malam sampai ke Kerinci, menginap tidur 2 jam, bangun subuh pengajian di Kerinci, habis itu ke Merangin, dari Merangin nanti ke Jambi, habis itu tak tahu lagi saking banyaknya jadwal, ujung-ujungnya berputar-putar ke liang lahat. Abdul Somad ini akan mati. Ustadz Somad istirahatlah Pak Ustadz. Istirahat itu nanti di alam kubur, betul? Siapa bilang istirahat di alam kubur? Malaikat Munkar Nakir memangnya istirahat. Memangnya datang malaikat Munkar Nakir, kok istirahat ya? Istirahat mana pula istirahat? Istirahat kita adalah di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak muda, selamatkan dari narkoba. Siap menyelamatkan anak muda Merangin dari narkoba? Ustadz Somad, tolong doakan anak saya Pak Ustadz. Doa mau masuk pesantren? Bukan. Doa mau nikah? Bukan. Doa mau punya anak? Bukan. Doa mau masuk polisi? Bukan. Doa mau masuk tentara? Bukan. Doa mau PNS? Bukan. Doa apa? Doa supaya berhenti pakai sabu-sabu. Sebentar ya, saya cari doanya. Doa sabu-sabu. Dapat. Tulis. Sudah siap? 0813 1144 2193. Sekali lagi 0813 1144 2193. Sekali lagi 0813 1144 2193. Doa apa nih Pak Ustadz? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada anak, tetangga, kawan, sahabat, jangan malu, jangan ditutup-tutupi. Orang yang anaknya kena narkoba didiamkan, itu sama dengan menyimpan bom atom. Lama-lama akan meledak. Hari ini kau boleh malu, tapi nomor kau simpan. Lama-lama malu-malu di teleponnya. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Kami dapat nomornya dari Ustadz Somad. Mantap. Bisa kami kirim anak kami ke sana? Siap. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sekarang sudah ditangkap. Di mana? BNN. Kalau tetangga nanya, saya bilang sedang S2 di Bandung. Niat kita tidak jahat, tujuan kita tidak buruk, supaya anak muda yang melanjutkan tongkat estafet Pak Bupati, Wakil Bupati, jabatan mereka paling lama 10 tahun. Setelah itu siapa yang akan mengisi kantor Bupati Merangin yang cantik dan indah itu, luar biasa, ukirannya macam-macam warna-warninya. Maka yang akan mengisi itu adalah anak-anak muda di masa akan datang. Betul? Kalau anak muda sekarang pakai ganja, pakai narkoba, menang dia pilkada, Bapak mau pemimpin Merangin pecandu narkoba?
Ketua DPRD sidang paripurna, sidang karena banyak duit, dicoblos orang, dipilih orang karena serangan pajar, tapi pecandu narkoba. Tiba-tiba pas sidang, kita sidang berapa persen untuk pesantren. Kalau mau pemimpin merangin masa depan baik, maka anak muda hari ini mesti baik. Anak mudanya mesti sholat, amin. Anak mudanya berhenti pakai ganja, amin. Mudah-mudahan semua anak muda yang datang hari ini, yang pacaran-pacaran putus. Kalau tahu didoakan Ustaz Somad putus, bagus aku tak datang tadi pengajian. Putus pacaran, putus buat maksiat, putus buat dosa, putus hari ini, tapi nanti malam akan dipinang dengan bismillah. Setuju? Anak muda merangin, kalau memang kau jantan, jangan bonceng anak gadis orang. Kalau memang kau gagah perkasa, jangan bawa anak gadis orang. Kalau memang kau berani datang ke rumah bapaknya, pinang dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Tapi jangan petantang petenteng minang anak gadis orang sendirian. Bawa bapak ketua MUI, bawa Ustadz Dahrizal Dahlan, bawa bapak Kasat Pol PP, bawa bapak kepala kantor Kementerian Agama. Kalau Ustadz Somad kami bawa, jangan, nanti aku yang diterima. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini sok mantap, sok paten, kepedean, kegeeran. Memang siapa yang mau sama Ustaz? Lu. Kalian apa tak nengok yang ada di komen-komen Instagram aku yang hampir 7 juta itu? Apakah kalian tengok di channel di YouTube itu? Aku selalu menengok-tengok. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Padahal aku kurus, kering, kerontang, hitam, pesek. Apa maksud Abdul Somad? Sedangkan aku yang hitam buruk aja masih banyak yang mau. Apalagi kalian yang muda-muda, betul? Yang bilang betul itu yang muda aja. Yang udah tua pun betul. Mereka yang tua mengatakan betul, saking senangnya dengan anak-anak muda merangin ini. Siap menyelamatkan anak muda merangin? Siap kita bimbing mereka. Jadi nanti kalau ada anak muda bonceng membonceng, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Kalau hamil yang malu laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak, hamil, muntah-muntah, laki-laki apa perempuan? Yang sakit meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Hai ibu punya anak perempuan, hai bapak punya anak perempuan, hai abang punya adik perempuan, jaga anak perempuanmu, jangan mau dibonceng orang. Siap? Boleh saya bawa anak bapak? Jangan. Kata Ustaz Somad kemarin dalam ceramah di kantor Bupati Merangin, sekali tidak, say no to bonceng. Begitu. Siap? Ini kadang bapak-bapak nih, Pak, kami bawa anak bapak ya. Jangan. Nanti kami belikan bakso.